Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi itu sudah. Saya ulangi ya. Ya, iya. Ya. Ya. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakah wa bi taufiqi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tuwasiluna biha ilal jannah wa syahadatan tunjina biha min adzabillah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khaliluhu wa safiyuhu alladhi addal amanah wa nasahal ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang dimuliakan oleh Allah, keluarga besar Bapak Haji Naizum SH, yang dimuliakan oleh Allah, para tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidz dan asatizat, para haji dan para hajjah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah bahwa hari ini kita sudah berada di malam 27 bulan Syawal. Dan insya Allah sesuai dengan hisab itu artinya perhitungan kalender, hari Jumat besok sudah ada sidang isbat. Karena memang istimewa terjadi pada jam 8 sehingga kemungkinan hilal terlihat karena posisinya cukup tinggi, 4 derajat di Indonesia, di Mekah 6 derajat, mungkin kalau lebih ke sana lagi Mesir itu bisa 7 derajat. Jadi secara teknis bisa saja hari Sabtu itu kita sudah masuk bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Ini silaturahim kita yang membahagiakan, dengan harapan penuh kita nanti bisa sama-sama usia kita sampai pada bulan suci Ramadan. Maka tidak hanya sekedar akikah nih Pak Haji Naizum, kita pun bersama warga tidak ada suasana hati yang terbaik memasuki Ramadan kecuali saling memaafkan dan menghilangkan rasa hasad dan dengki terhadap sesama kita. Karena kata Nabi, penyakit hasad itu bisa merusak kebaikan seperti halnya kayu bakar dibakar dengan api. Maka marilah kita tata diri kita bukakan hati kita untuk bisa memaafkan orang lain, dan kita memasuki Ramadan dengan hati yang suci, hati yang bersih dari segala macam penyakit hati kita. Mudah-mudahan
Nanti Ramadan, kata Imam Ibnu Katsir, pertama bisa membentuk diri kita menjadi pribadi yang bertakwa. Yang kedua, bisa menjadi diri kita pribadi yang ikhlas dalam beramal. Dan yang ketiga, dengan Ramadan kita menjadi pribadi yang kuat dalam menghadapi berbagai macam ujian. Itulah keistimewaan bulan suci Ramadan. Pada malam hari ini kita disuguhkan nikmat yang lebih besar lagi, keluarga, khusus keluarga Pak Haji Naizum. Suatu ketika di masa Hasan Al-Basri, ketika beliau menghadiri acara akikah, salah seorang di antara jamaah mendoakan, barakallahu laka, berkah, selamat dan Allah berkahi. Maka kemudian Hasan Al-Basri mengajarkan doanya. Ini sudah pada apa belum nih doanya nih? Kalau ada yang lahiran gimana, itu diajarkan oleh Hasan Al-Basri. Ikuti kami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Burika laka al-mawdubi wasyakarta al-wahiba wa balagha rusdahu wa ruzikta birrahu. Karena ini muslimat birroha ya, birroha. Artinya itu, ya Allah, mudah-mudahan keberkahan Allah berikan kepadamu dengan pemberian nikmat berupa anak. Dan mudah-mudahan kau menjadi orang yang pandai bersyukur terhadap Zat yang Maha Memberi. Dan mudah-mudahan anak ini menjadi dewasa atas bimbingan petunjuk Allah. Dan mudah-mudahan engkau diberikan rezeki yang baik dari kebaikan anak itu. Amin ya Rabbal Alamin. Singkat padat saja, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Memang tidak dipungkiri bahwa anak itu adalah nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Bahkan Al-Quran menyebutkan salah satu faktor yang menjadikan bahagia dan sempurnanya sebuah rumah tangga karena ada anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin. Al-ayat. Sungguh Allah telah menjadikan fitrah bagi setiap orang itu kesenangan syahwat, senang kepada lawan jenis dan kepada anak-anak. Ini sebenarnya ayatnya panjang, ada harta, ada seterusnya. Nah, salah satunya adalah anak. Sehingga kalau kita mendapatkan keturunan, maka sudah wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ayatnya sudah dibaca oleh MC. La in syakartum la azidannakum. Nah, ada yang diberi, ada yang Allah tidak beri keturunan. Di antara orang-orang yang soleh terdahulu, di antaranya adalah Nabi Zakaria. Sehingga Nabi Zakaria karena tidak diberi oleh Allah keturunan, diajarkan doa oleh Allah. Dan doa itu juga menjadi doa kita. Apa doa ketika tidak punya keturunan? Apa ingat?
Rabbana la tadarni fardan wa anta khairul warisi. Ya Allah, jangan kau tinggalkan aku tanpa keturunan yang bisa mewarisiku. Nah, jadi kan doakan, kalau Arabnya susah ya terjemahnya. Jangan kau biarkan aku sendirian tanpa keturunan yang bisa mewarisiku. Itu doa Nabi Zakaria. Maka kita bisa melihat, saya punya adik sudah 8 tahun menikah, belum juga dikaruniai keturunan. Dan itu biayanya bukan tambah murah, lebih mahal gitu kan. Untuk apa? Untuk konsul ke dokter kandungan, ya kan? Dan seterusnya dasarnya malah lebih mahal dibanding yang tadi lancar mendapatkan keturunan. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwa memang anak itu nikmat yang sangat besar, yang harus disyukuri. Nah, sehingga dari penjelasan ayat-ayat tadi, anak ini memang punya fungsi. Pertama apa? Pertama, melanjutkan kehidupan orang tua, warisi. Yang kedua, anak ini akan menjadi pelanjut misi keluarga. Jelas kan? Nah, yang ketiga, anak itu akan menjadi aset orang tua nanti setelah dia kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan, kita sudah tidak lagi ada kesempatan sholat, ibadah, menambah kebaikan karena kita sudah tutup usia, tapi Allah masih memberikan pintu amal yang terus mengalir dengan kita meninggalkan anak-anak yang soleh. Alhamdulillah. Maka di antara wasilah untuk kita menjadikan anak yang soleh adalah memilihkan nama. Betul kan? Memilih nama yang baik. Sehingga Rasul ditanya para sahabat, nama apa yang terbaik, gitu kan? Nama yang disandarkan kepada Asmaul Husna, Abdullah, Abdul Karim, Abdul Qadir, Abdul Wahab. Nah, nama-nama yang disandarkan kepada Allah. Yang kedua, nama-nama yang Islami. Tadi betul nih. Apalagi ini menyangkut salah satu nama Ummahatul Mukminin, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena pada nama itu ada doa dan harapan. Tapi nanti manggilnya yang lengkap. Nah, kalau namanya Aisyah, ketika kita panggil Aisyah, maksudnya supaya seperti Aisyah ibunda kita, Ummul Mukminin. Karena ada baji yang namanya Aisyah, panggilannya Ica. Jadi nggak ngandung doa dong, Ica. Nah, padahal namanya Aisyah. Karena ketika kita sebut itulah, di situ ada doa, ada harapan, Masya Allah. Kalau di Jakarta banyak tuh yang begitu, namanya Abdullah, panggilannya Jul. Nah, ya Allah, namanya Uswatun Hasanah, panggilannya Atun. Nah, kan begitu. Nah, ini kan perlu kita hayati juga. Apa artinya kita pilih nama yang baik? Dan itu mengandung doa kalau kita panggilannya tidak sempurna. Maka saran saya nanti nih, panggilan untuk keluarga, panggilan kesayangan termasuklah Aisyah. Lengkap saja, sempurna, ya. Saran tapi wajib, bukan wajib gitu ya. Saran saja. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka fungsi anak tadi disebutkan satu sebagai waris, pelanjut orang tua. Yang kedua, anak ini punya misi, ya kan? Misi ke depan yang kaitannya dengan
perjalanan hidup kita di akhirat sebagai orang tua. Nah, nanti di situ ada konsekuensinya. Yang ketiga, anak ini menjadi aset ketika nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita doakan putri-putri beliau nanti mudah-mudahan menjadi wanita-wanita pejuang yang solihah. Amin ya Rabbal Alamin. Masih putri-putri ya? Belum putra ya? Belum. Kalau 10 masih kurang 7 lah. Baru 3 toh. Kalau 10 masih kurang 7. Kalau anaknya banyak, insya Allah pasti ada yang jadi. Gaspol. Mudah-mudahan jadi semua gitu ya. Tuh, kan ada kisah tuh di Bogor, dulu kita di pesantren sana. Bapaknya dokter, ibunya juga dokter, anaknya 11 hafiz semuanya. Ya Allah. Begitu kita silaturahim di rumahnya, ini yang istimewa. Di rumah nggak ada TV, HP, ini padahal orang kaya, HP saja itu dibatasi sekali. Ya kan? Pantas 11 hafid semua. Lawan kata Nabi, 3 saja, 1 saja hafid, nanti dia akan mengalungkan mahkota kemuliaan di surga kepada orang tuanya. Masya Allah. Apalagi 11 itu kira-kira. Allahu Akbar, kan aset yang luar biasa. Tadi kita dengar sama-sama, ternyata ada satu yang belum terisi dari potensi keluarga adalah hafizoh. Nah, ini berharap menjadi hafizoh. Kita doakan lah ya, insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, walaupun demikian, Al-Quran juga memberi warning. Al-Quran memberi warning bahwa tidak semua harapan orang tua itu mewujud pada anak-anaknya. Maka tidak menutup kemungkinan bapaknya Nabi, istrinya malah gak soleha. Ada gak? Ada kan? Bapaknya Nabi, anaknya juga gak soleh. Kan begitu kan? Memang begitu. Al-Quran menyebutkan pertama, Al-Quran itu menyebut anak itu sebagai apa? Al-malu wal-banuna zina, dalam surat Al-Kahfi, bahwa harta dan anak-anak itu sebenarnya perhiasan. Namanya fungsi perhiasan itu bisa menjadikan pemiliknya bagus, mentereng, ya kan, berkelas. Tapi juga perhiasan bisa menjadikan sebaliknya. Nah, maka fungsi anak yang disebutkan al-mal wal banuna zina, bahwa anak harta dan anak itu dalam kehidupan ini bisa nanti dia berperan sebagai zina, sebagai perhiasan yang akan mengangkat harkat martabat kedua orang tua. Begitu kira-kira. Siapa itu luar biasa? Oh, itu anak pengajian Masjid Hamas. Nah, siapa bapaknya? Oh, bapaknya Haji Najum. Emang kenapa? Baca Qur'annya bagus betul. Angkat ya kira-kira. Alhamdulillah, nah kan? Itu namanya zina. Ada lagi dalam Al-Quran disebutkan bahwa anak itu bisa menjadi qurrata a'yun, sebagaimana doanya kan, doa ibadur rahman, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu beda dengan zina. Zina, perhiasan, bisa saja dia kelihatan mentereng, bakatatian, ya kelapa gading indah dipandang, tapi belum tentu membanggakan orang tua. Ya kan? Saya punya dosen di Jakarta. Begitu dia cerita tentang anaknya luar biasa. Jadi sejak dia SD, SMP, SMA sampai kuliah di luar negeri, gak ada yang nilainya jelek. Satu di Australia, satu di Amerika, satu di Jerman. Tapi ketika dia bercerita tentang
istrinya yang sakit, kemudian satu anaknya tidak ada yang bisa datang, itu membuat dia menangis. Jadi waktu pertama cerita tentang tadi prestasi anaknya, wah, menggebu-gebu dia ceritanya. Tapi ketika sudah cerita tentang suatu saat istri saya sakit, tidak ada satupun anaknya yang pulang karena kesibukan kerjanya. Sampai dengan hari meninggalnya begitu juga. Ini yang kemudian dia nggak bisa lagi bercerita. Nah, ini namanya tadi zina. Kata tetangganya, hebat sekali putra-putra bapak. Bayangkan kan, satu di Australia, satu di Amerika, satu di Jerman. Yang sekolahnya langsung dari S1 sampai S3 sampai kerja di sana, nggak sempat pulang. Kalau masalah kiriman, wah kayaknya sih semua bank dikasih kan. Kan kira-kira ya kan kebutuhannya. Nah ini namanya zina. Beda dengan qurrata ayun, ya kan? Kalau qurrata ayun itu memang permata hati. Dia dibanggakan secara duniawi, tapi kehadirannya juga menyenangkan hati dan menenteramkan orang tua. Kan ada yang anak itu kalau deket nyebelin, kalau jauh ngangenin, ya kan? Kalau lagi nggak ada dicari, gitulah. Kalau lagi kuliah jauh dari kota, kan? Dari rumahnya diingetin anak, dikangenin. Kalau lagi dekat, kalau lagi jauh. Lah kalau di rumah bawa anak itu berantem terus sama bapaknya, nyebelin gitu ya. Ya Allah, ngomongnya ngegas, kalem gitu. Ada nggak yang begini? Ada nggak yang begini? Ada ya? Ada. Nah. Tapi ada juga nih, yang anak itu memang qurrata ayun. Selalu dia, ya kan? Di luar pengetahuan bapaknya, dia berdoa kepada Allah. Sehingga Allah menjadikan hati orang tua itu dekat dengan anak itu. Dan yang namanya hati siapa yang punya Pak? Allah toh. Makanya kalau punya anak 9, orang tua kita dekat dengan si A, jangan kita salahkan. Orang tua tidak bisa dipaksa untuk dekat semuanya. Ya kira-kira. Iya, ada yang dekatnya dengan si A. Nah, tidak berarti kemudian gak sayang dengan yang lain. Karena memang ada kedekatan secara khusus. Dan juga tidak perlu iri. Kita hanya sebagai orang tua memberikan hormat yang terbaik kepada orang tua. Masalah orang tua kita dekatnya dengan siapa, itu hak dia dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini namanya tadi qurrata ayun. Waduh, masya Allah. Begitu dia meninggal ternyata itu pun menenteramkan. Coba Pak, jadi kalau kita punya orang tua sudah meninggal, doanya tidak cukup dengan Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Gak cukup, kenapa? Karena realita orang tua yang sudah meninggal itu yang sedang dihadapi adalah siksa kubur. Maka doa kita, ya Allah selamatkan dia dari siksa kubur. Yang sudah sejak Nabi meninggalnya 14 abad itu lamanya di alam barzah sana. Kalau yang sudah 20 tahun dia sudah hidup di alam barzah. Nah, realita kehidupan di alam barzah ada 2. Kalau tidak mendapatkan karunia surga sebelum surga yang sesungguhnya, berarti dia mengalami siksa api. Itu realitanya. Maka doa orang tua yang sudah meninggal, anak kepada orang tua, doanya selain Allahumma firli walidayya, ya Allah selamatkan kedua orang tua saya dari siksa, itu yang menjadi kenyataan. Kan jarang toh. Padahal kalau kita dengar sedang mengurus jenazah kan doanya Allahumma aidhu min adabil qabri wa min adabin nar. Salah satu doanya selain Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, kan? Karena realitanya itu yang sedang dihadapi oleh orang tua kita. Termasuk nanti kita. Sampai kapan?
Loh, kalau zamannya Nabi Musa sampai sekarang sudah berapa ribu tahun? Ya kan? Cuman kalau orang yang beriman, meskipun sudah beribu-ribu tahun, coba surat Yasin. Wa nufiha fis-sur faidahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hada. Kalau orang beriman meskipun sudah ribuan tahun, begitu kiamat terjadi, dia terbangun. Ngomong dia, ada apa nih? Ganggu saya tidur aja. Nah kira-kira begitu. Padahal sudah ribuan tahun. Jadi orang yang beriman ketika meninggal istirahat yang luar biasa. Nikmat itu di mana? Di alam barzah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Nah itu yang kedua ya. Warning dari Allah. Nah yang ketiga, jangan lupa bahwa Al-Quran juga menyebut anak kita sewaktu-waktu menjadi fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah itu ujian. Fitnah itu cobaan. Yang namanya ujian yang gak lama. Gak lama kira-kira ya. Nah, bapaknya sudah terkenal di masyarakat sebagai orang yang terhormat. Hanya karena kesalahan anak kita yang ceroboh jatuh itu nama orang tua. Bisa nggak begitu? Bisa. Itu namanya fitnah, kan? Nah, jadi karena memang Al-Quran menyebutkan, lo tidak serta merta orang Muslim anaknya Muslim. Ustadz anaknya, lo guru saya itu anaknya 12, satu pun nggak saya jadi ustadz. Gitu kan, ya kan? Ada yang anaknya 10 dia jadi ustaz. Banyak tuh kita di pesantren. Begitu ngobrol kok bisa ya, bapaknya ustaz terkenal gitu kan, sepanjang hidupnya menjadi ustaz, menjadi pembawa agama, anaknya nggak ada. Hasil kesimpulannya, ya namanya kayak hidup gitu kan. Jadi dipergilirkan, hari ini keluarganya ustaz, besok keluarga tetangganya ustaz. Begitu kesimpulannya. Ya inna sa'yakum la syatta. Allah berikan skill masing-masing ketika anak kita lahir. Nah yang keempat, nah ini yang lebih dahsyat lagi. Allah menyebutkan anak bisa saja menjadi musuh. Nah, aduun namanya. Ya Allah. Jadi pertama tadi zina, yang kedua qurrata ayun, ketiga fitnah, keempat musuh. Nah, Masya Allah. Maka ada tuh Nabi yang anaknya musuhnya. Siapa Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ya kan? Loh itu kan contoh untuk kita baca dalam Al-Quran. Nah, tidak berarti orang Nabi aja. Ini tidak begitu cara ngambil kesimpulannya. Anak bapak kok nggak pernah sholat? Jangankan anak saya, anaknya Nabi itu saja nggak beriman, nggak begitu ya. Nah ini sebenarnya ada pelajaran di sana. Walaupun demikian Nabi Nuh itu sudah nggak habis-habisnya berusaha maksimal memberikan arahan dengan penuh kelembutan ya. Para nabi kan pilihan. Nabi itu pilihan, manusia pilihan. Kok sampai Nabi punya anak seperti Kan'an, anaknya Nabi Nuh? Tidak berarti Nabi Nuh karena sibuk gak sempat mengurusi keluarga, enggak. Sudah dilakukan segala cara yang terbaik. Kenapa itu terjadi? Mungkin hikmahnya untuk menjadi pelajaran bagi kita yang setelahnya, ya kan? Maka dari warning Allah inilah kemudian muncul, kalau sudah punya anak, apa yang mesti kita lakukan sebagai orang tua? Nah, maka ada terus itu dalam doa anak kepada orang tua. Wahfid lahuma zanahal dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Di situ ada muncul Rabbayani, kan? Kenapa kita mendoakan ampunan bagi orang tua kita? Karena hadirnya kita, peran orang tua sangat besar. Rabbayani shaghira. Rabbayani, tarbiyah, pendidikan. Nah,
mauludin yuladu alal fitrah. Anak itu seperti kertas suci bersih. Tinggal kita mau menuliskan apa di sana, mau hitam, mau merah, mau hijau, gitu kan? Masya Allah. Maka Allah yang Maha Kasih Sayang tadi dibacakan oleh Qori memberikan apa? Pesan-pesan muatan pendidikan itu. Ya kan? Apa saja sih kewajiban orang tua? Nah, satu, memberi nama. Tadi sudah, kan? Yang kedua, memberi nafkah. Nafkah saja ada dua, yang halal dan haram, ya kan? Nah, kalau yang diberikan yang halal, insya Allah potensi menjadi baik besar. Nah, kan gitu kira-kira. Tapi kalau ngasih makanya sekarepe, ya kan? Tidak selektif, halal haram kasih semua sama anak. Nah, ini juga potensi tidak baiknya juga bisa muncul. Maka kewajiban orang tua adalah memberikan nafkah yang terbaik. Nah, yang ketiga, apalagi kewajibannya? Memberikan tempat kediaman, rumah. Baca surat At-Tolak, askinuhunna, ya kan? Berikan tuh istri dan keluargamu tempat tinggal, tapi sesuai dengan kemampuan, ya kan? Kalau syaratnya kayak rumahnya Pak Naizum ya nggak semuanya sanggup toh. Kira gitu. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Lu nyatanya banyak tuh di kota yang rumahnya gede malah jarang ditungguin tuh. Yang betah malah pembantunya. Di rumah begitu pulang, pembantunya lebih glowing dari tuan rumahnya. Lah tuan rumahnya di luar kota lu kan. Namanya pembantunya di rumah. Makan tinggal telepon, bos, ya kan? Ini persediaan untuk makan sepekan habis, belanja, kirim, gitu kan? Bos, ya kan? Listriknya sudah tagihan, bayar. Bos, AC-nya nggak nambah. Yang menikmati siapa? Makanya tadi pembantunya tambah glowing, jadi kayak orang kota, malah tuan rumahnya yang masih keling aja gitu ya. Karena kerjanya di luar rumah. Artinya tidak jaminan toh. Dulu saya teman-teman banyak di Jakarta, kontraktor namanya. Kontrak kan, betah di rumah, kan jarang pergi-pergi. Kalau di kontrakan betah banget, kenapa? Masalahnya nggak punya duit, makanya amannya di rumah saja. Nah, yang jelas tadi kewajiban yang ketiga adalah memberikan apa? Tempat tinggal. Nah, kan sesuai dengan kemampuan. Kalau kita pengennya tuh rumah yang besar, kendaraan yang bagus, gitu kan kira-kira. Ya. Tapi kan namanya nasib, ya loh. Nasibnya ya sesuai dengan ketetapan Allah. Nah, baru kewajiban yang keempat adalah mendidik anak. Dan mendidik anak. Disinilah tadi ayat itu dibacakan. Apa materi pendidikannya? Kenalkan anak-anak kita dengan Allah. Biar nanti hidupnya selalu dalam bimbingan Allah. Kan begitu kira-kira. Yang kedua, kenalkan tuh sopan santun akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang tua. Akhlak kepada orang tua yang beriman maupun yang tidak beriman. Jelas sekali aturannya. Baru yang ketiga, ajarkan kepada anak-anakmu sholat, zakat, ya kan? Kemudian peduli terhadap kebaikan, wa'mur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Menjadi orang yang peduli ketika melihat kebaikan supaya orang lain berbuat baik, peduli ketika melihat kemungkaran supaya orang lain meninggalkan kemungkaran. Karena memang menjadi pribadi masyarakat yang kuntum khairul ummah harus peduli. Syaratnya begitu. Apa itu kuntum khairul ummah? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, walaupun singkat, mudah-mudahan bisa difahami. Saya ulangi dari awal tadi ya. Kesimpulannya ini, pertama, anak itu adalah karunia Allah.
Yang kedua, anak itu bisa menjadi 4 hal: fitnah, musuh, perhiasan, atau qurrata a'yun. Bagaimana supaya menjadi anak yang qurrata a'yun? Ya, yang bisa menjadi pelanjut orang tua dan aset berharga, pendidikan. Apa yang mesti kita didik? Kenalkan dia dengan Allah. Yang kedua, ajarkan dia kewajiban dengan Allah, hablum minallah. Yang ketiga, kenalkan dan ajarkan dia hablum minannas, supaya bisa berbuat baik kepada sesama manusia. Dan yang terakhir, jadilah orang tua yang menjadi contoh, jangan hanya memberi contoh. Ayo nak ke masjid. Tuh banyak orang yang ke masjid. Bapaknya di rumah. Itu namanya memberi contoh, bukan menjadi contoh. Ayo nak ngaji. Tuh teman-temannya pada ngaji. Saya, bapak kok enggak? Loh, bapak kan sudah pensiun, tinggal nonton TV. Itu namanya memberi contoh, tidak menjadi contoh. Waktunya sholat, ayo nak ke masjid. Itu udah derajat ke tuh derajat. Itu namanya memberi contoh. Kalau jadi orang tua, ayo nak ke masjid, bapak sudah siap, digandeng anaknya. Baru itu namanya memberi contoh. Nah, sangat terakhir. Kalau orang tua yang soleh, maka anaknya pasti dijamin mendapatkan perlindungan dari Allah. Itu adalah kisah tentang siapa? Tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ketika ada rumah yang sudah reot, Nabi Khidir diperintahkan Allah perbaiki itu rumahnya. Allah langsung yang menyuruh Nabi Khidir. Kenapa? Dikasih tahu. Karena di sana ada harta peninggalan anak-anak yatim yang orang tuanya soleh. Maka orang yang soleh, orang tua yang soleh akan berpengaruh kepada anak-anaknya, dan Allah akan menjamin keselamatan bagi anak-anaknya. Maka tidak ada jalan lain, jadilah orang tua yang soleh dan soleha. Akhirnya marilah sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita di malam hari ini didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ila hadhihi ya al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukur wa ma yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, rahmatilah keluarga kami dengan rahmat Al-Quran. Ya Allah, sinarilah keluarga kami dengan sinar cahaya Al-Quran. Ya Allah, sibukkanlah lisan-lisan kami dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami nilai-nilai kebaikan Al-Quran. Ya Allah, jadikan Al-Quran menjadi hujah perjalanan hidup kami, argumen dalam kehidupan kami, sehingga kami selamat dunia dan akhirat. Ya Allah, perbaikilah agama kami, karena dia adalah benteng perjalanan hidup kami. Ya Allah, perbaikilah nasib dunia kami, karena di dalamnya ada kehidupan bagi kami. Ya Allah, perbaikilah nasib akhirat kami, karena dia adalah puncak perjalanan hidup kami. Ya Allah, jadikanlah tambahan hari demi hari menjadi tambahan kebaikan bagi diri kami. Ya Allah, jadikanlah usia kami di penutupnya yang terbaik, amal kami di penghujungnya yang terbaik, hari kami saat berjumpa denganmu hari yang terbaik. Ya Allah, ya Allah, karuniakan kepada kami kehidupan yang menyenangkan, kematian yang wajar, dan kehidupan di akhirat yang tinggi derajatnya bersama orang-orang yang kau ridhoi. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم بارك لنا في شأننا وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.